Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Widiawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Lingkungan Hidup Peserta Proper Studi Kasus di Hotel Ciputra Semarang. Pendahuluan. Pariwisata selain mendatangkan devisa juga diharapkan memberikan manfaat dalam pelestarian alam dan budaya serta pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Jadi pariwisata memang menguntungkan, tetapi di balik itu semua pasti ada sisi negatifnya. Jadi seperti pembangunan hotel atau bangunan-bangunan yang tinggi, yang pasti mereka akan ada limbah-limbah dan pemanfaatan energi yang sangat banyak. Salah satu aspek fasilitas pendukung industri pariwisata adalah hotel. Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola dalam rangka untuk menyediakan pelayanan makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan. Persoalan lingkungan hidup telah menjadi isu global, tidak hanya menyoroti industri besar memakai energi bersumber fosil, tetapi juga merambah pada sektor pariwisata. Jadi pembangunan hotel sendiri pasti memerlukan suatu energi yang banyak untuk energi listrik, terus energinya juga berasal dari penggunaan AC, dan untuk limbah-limbah makanannya juga, dan untuk kegiatan laundrynya pasti juga akan menghasilkan limbah yang bisa mencemarkan lingkungan. Sistem informasi yang terbuka dan sangat canggih saat ini memudahkan wisatawan dalam mencari informasi tentang situasi dan kondisi pariwisata dan lingkungan sekitarnya. Jadi teknologi yang canggih itu memang memudahkan kita untuk mencari hotel-hotel yang dekat dengan lokasi kita, seperti halnya aplikasi Traveloka yang bisa memudahkan kita untuk mencari hotel yang terdekat, sehingga memudahkan kita dalam mencari suatu hotel. Biaya pengelolaan lingkungan yang sangat besar dan komitmen pengusaha menjadi salah satu alasan utama bagi hotel tidak melakukan pengolahan limbah. Jadi limbah di hotel itu sangat beragam. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, contohnya penggunaan air conditioner atau AC, terus untuk pengelolaan limbah makanan. Jadi di hotel sendiri banyak departemen, diantaranya kan ada departemen food and beverage, di mana mereka menyediakan pelayanan makanan dan minuman yang otomatis pasti menghasilkan limbah makanan. Jadi pengelolaan limbah makanan tadi juga harus diperhatikan karena dapat mencemarkan lingkungan. Hotel Ciputra Semarang merupakan salah satu peserta proper sejak tahun 2013 di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Untuk jurnal penelitian ini dilakukan di Hotel Ciputra Semarang. Para peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana Hotel Ciputra melakukan program ramah lingkungan, dan diharapkan untuk sedikit mengurangi pembuangan limbah yang dihasilkan oleh hotel tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Hotel Ciputra Semarang dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup kaitannya dengan kegiatan proper. Jadi untuk tujuan penelitian ini meneliti apa yang dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Hotel Ciputra Semarang untuk mengurangi limbah-limbah yang mereka hasilkan. Jadi untuk mengurangi penggunaan energi juga,
dan meneliti pengurangan limbah. Dan untuk yang kedua, untuk menemukan kendala dan solusi pengelolaan lingkungan hidup di Hotel Ciputra Semarang. Jadi para peneliti di sini melakukan penelitian karena ingin menemukan masalah pengelolaan lingkungan hidup di Hotel Ciputra Semarang dan juga untuk menemukan solusinya agar bisa dikelola dengan baik dan tidak mencemari lingkungan. Pembahasan pengertian proper. Jadi salah satu upaya pemerintah dalam rangka pengawasan dan perlindungan terhadap lingkungan adalah dengan dikeluarkannya peraturan menteri tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau yang disingkat sebagai PROPER. Aspek penilaian ketaatan meliputi izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, dan potensi kerusakan lahan khusus untuk kegiatan pertambangan. Jadi untuk PROPER sendiri, untuk penilaiannya terdapat 5 peringkat, yaitu dengan penilaian warna, penilaian untuk warna hitam, perusahaan yang dengan sengaja melakukan pencemaran lingkungan. Peringkat merah adalah perusahaan yang upaya pengelolaan lingkungannya tidak sesuai dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi terdapat 5 tingkatan yang dikategorikan dalam 5 warna untuk menilai bagaimana pengelolaan lingkungan pada suatu usaha. Untuk warna-warnanya sendiri terdapat arti. Nah, ini untuk yang peringkat biru diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan perundang-undangan. Untuk yang warna hijau diberikan pada perusahaan yang memiliki sistem manajemen lingkungan, efisiensi sumber daya, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk warna emas diberikan kepada perusahaan yang konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan hidup dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, untuk pengelolaan energi, meningkatnya jumlah pembangunan hotel sebagai fasilitas pendukung pariwisata berbanding lurus dengan kebutuhan energi listrik di Indonesia. Hal tersebut berdampak negatif semakin meningkatnya potensi emisi gas rumah kaca. Ya, jadi pembangunan hotel sendiri itu untuk bangunannya memang banyak kaca, jadi disebutkan bahwa berdampak negatif untuk meningkatnya potensi emisi gas rumah kaca. Secara tidak langsung, budaya penggunaan energi yang berlebihan dan boros tidak hanya berdampak pada besarnya pembiayaan, tetapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Nah, jadi untuk rumah kaca juga itu berdampak pada lingkungan. Terus contohnya untuk penerangan, pendinginan ruangan, dan peralatan elektronik maupun peralatan listrik dengan beban besar seperti lift, mesin laundry, dan lain-lain merupakan sumber konsumsi energi terbesar di sebuah hotel. Jadi memang hotel menghabiskan banyak energi karena memang untuk hotel bangunannya saja terdiri dari banyak lantai. Jadi dengan adanya lift, terus ada kegiatan laundry, itu pastinya bisa menyebabkan penggunaan energi yang besar. Untuk hotel-hotel terbaik di dunia telah melakukan penghematan energi dalam sistem pemanasan dan pendinginan ruangan. Salah satu strategi pengelolaan energi listrik adalah dengan penggunaan peralatan pencahayaan hemat energi dan menggunakan teknologi yang mana lampu dapat menyala dan mati secara otomatis.
penghematan penggunaan AC baik di dalam maupun luar ruang kamar, serta penggunaan energi alternatif berupa energi matahari. Nah, jadi hotel-hotel sudah ada yang melakukan penghematan energi seperti tadi, penggunaan AC dikurangin, dan untuk lampu dibikin dengan teknologi yang dapat menyala dan mati secara otomatis. Jadi ketika misalnya dibuat tidak ada orang, lampunya bisa mati sendiri, atau ya seperti itu. Manajemen lingkungan akan berhasil apabila ada komitmen dan komunikasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang terintegrasi di dalam seluruh kegiatan hotelnya. Jadi penjagaan lingkungan hidup itu memang membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, terus untuk pelaku usaha dan masyarakat lainnya. Ketika semuanya bekerja sama untuk menjaga lingkungan, pastinya akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan itu sendiri. Jadi misalnya pengelolaan limbah lebih terkendali, penggunaan energinya juga terkendali. Jadi dibutuhkan kerjasama tadi dan juga komitmen dan komunikasi yang baik. Untuk metode penelitiannya di sini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Subjek dari penelitian ini adalah sumber daya manusia atau pegawai dari Hotel Ciputra Semarang yang memiliki pengetahuan tentang kegiatan proper serta Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Hasil dan pembahasan penelitian. Pelaksanaan kegiatan proper perusahaan yang menjadi target peserta proper adalah perusahaan yang menghasilkan produk ditujukan untuk ekspor, tercatat di pasar bursa, mendapat perhatian dan masyarakat luas baik dari lingkup regional maupun secara nasional. Hotel Ciputra merupakan salah satu hotel peserta proper di wilayah Jawa Tengah dengan mendapatkan predikat biru. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 mendapatkan predikat merah. Jadi Hotel Ciputra sudah cukup baik untuk melakukan pengendalian penggunaan energi. Manajemen Hotel Ciputra sebenarnya tidak memiliki standar tertentu dalam pengelolaan lingkungan hidup, ditambah dengan minimnya bimbingan serta kurang baiknya komunikasi dengan pemerintah. Jadi yang menjadikan Hotel Ciputra pada tahun 2013 dan 2014 mendapatkan predikat merah adalah karena kurangnya bimbingan serta kurangnya komunikasi dengan pemerintah. Jadi pengelolaan lingkungan hidup di Hotel Ciputra pada tahun itu cukup tidak terkendali sehingga mendapatkan predikat merah. Namun demikian, dengan keterbatasan sumber daya manusia dan informasi, manajemen Hotel Ciputra berusaha untuk melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin baiknya pengelolaan energi listrik pada perusahaan hotel. Hotel Ciputra memiliki jumlah kamar sebanyak 200 kamar. Sudah bisa terbayang untuk penggunaan energi yang paling tidak dari 200 kamar bisa dihuni oleh 150 kamar, dan untuk beberapa orang itu sudah bisa dilihat bahwa penggunaan energi pastinya besar. Untuk limbah hotel sendiri, pastinya ada limbah yang berupa limbah cair dari kegiatan laundry, limbah padat domestik dari sisa makanan. Nah, untuk tadi pada tahun 2015,
Hotel Ciputra sendiri sudah meraih predikat warna biru, di mana keberhasilan Hotel Ciputra tidak bisa lepas dari peran chief engineer yang telah melakukan perubahan dalam budaya kerja di hotel. Nah, jadi untuk keberhasilan ini juga tidak lepas dari peran seorang engineering yang memberikan edukasi kepada pengunjung hotel. Jadi engineering sendiri memberikan pemahaman untuk pengunjung hotel dengan memberikan kartu berupa tulisan himbauan yang terdapat pada kamar mandi hotel tentang penggunaan handuk secara ulang selama menginap di hotel. Kesimpulan, persoalan lingkungan tidak dapat dilihat dari suatu yang berdiri sendiri, namun sangat terkait dengan perilaku manusia, terutama dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi memang pengelolaan lingkungan itu sangat tidak mudah untuk dijalani karena manusianya juga berperan untuk melestarikan. Nah, untuk melestarikan kebiasaan-kebiasaan yang baik diperlukan perubahan gaya hidup dan pola ekstraksi sumber daya alam dan energi yang ada. Jadi dibutuhkan perubahan pola gaya hidup untuk lebih membatasi pengelolaan energi, seperti misalnya kalau di rumah lampu yang tidak dipakai itu harus dimatikan, atau AC yang tidak dipakai harus dimatikan. Jadi perubahan perilaku melalui gaya hidup itu juga berpengaruh. Pengelolaan lingkungan hidup di sebuah perusahaan perhotelan tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan semata, namun juga diperlukan kesadaran dari para pengunjung hotel. Jadi pengunjung hotel juga harus diberikan edukasi tentang cara pengelolaan lingkungan hidup yang sudah tadi dilakukan oleh Departemen Engineering untuk menyadarkan para pengunjung hotel tentang penghematan penggunaan energi sebagai peningkatan pengelolaan lingkungan hidup di area hotel. Untuk itu pengelolaan lingkungan efisiensi terbukti menguntungkan perusahaan. Jadi edukasi tersebut bisa menyadarkan para pengunjung hotel untuk lebih menghemat energi dan penggunaan alat-alat elektronik atau penggunaan AC dan lain-lain. Jadi kesadaran dari para pengunjung hotel itu sangat berdampak dan berpengaruh terhadap pengelolaan lingkungan hidup di sekitar Hotel Ciputra. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.